Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Zahra Ramadhani Asya dari kelas 11A akan melaksanakan semester pendek untuk menaikkan nilai sejarah yang dengan cara menjelaskan salah satu materi sejarah kelas. Materi sejarah kelas 11 yang akan saya jelaskan yaitu materi pergerakan nasional. Faktor pendorong lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Ada beberapa faktor yang memicu gerakan nasionalisme di Indonesia. Sebagian bersifat internal dan sebagian lagi bersifat eksternal. Faktor internal, munculnya golongan terpelajar. Munculnya golongan terpelajar dikarenakan salah satu program Trias van Deventer yaitu edukasi yang dilaksanakan dalam politik etis. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi. Kemajuan di bidang tersebut telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita. Kemudian, kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, bangsa Indonesia pernah berjaya. Menguasai wilayah yang sedemikian luasnya, bahkan hingga ke wilayah Asia lainnya. Kemudian faktor eksternal. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Hal tersebut menimbulkan semangat baru dalam diri bangsa Indonesia. Kemudian faktor eksternal lainnya yaitu munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya, seperti di Tiongkok dan India. Periode pertama yaitu perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya di Indonesia. Sifat gerakan pada periode ini yaitu moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Organisasi pertama, Budi Utomo. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang menginspirasi kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo pada saat mengunjungi alma maternya dan bertemu dengan pelajar-pelajar Stovia pada tahun 1907. Ia melontarkan gagasan agar para mahasiswa segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa Indonesia. Gagasan Wahidin Sudirohusodo mendapat tanggapan baik dari pelajar-pelajar Stovia. Dan pada akhirnya, Sutomo dan para mahasiswa Stovia lainnya mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Batavia. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Organisasi selanjutnya yaitu Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam pada awalnya bukan bernama Sarekat Islam, melainkan bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1911. Adapun tujuan Sarekat Dagang Islam yaitu memperkuat kemampuan berdagang pedagang muslim agar mampu bersaing dengan pedagang asing lainnya. Kegiatannya juga berlandaskan pada agama. Pada 10 September 1912, Sarekat Dagang Islam berganti menjadi Sarekat Islam dengan ketuanya Hos Cokroaminoto. Adapun tujuan Sarekat Islam yaitu membantu perdagangan, membantu anggotanya yang kesulitan dalam permodalan,
memajukan kepentingan jasmani dan rohani pedagang pribumi, dan juga memajukan kehidupan berlandaskan Islam. Organisasi selanjutnya yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan organisasi Muhammadiyah yaitu memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam dan juga mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai dengan agama Islam. Periode selanjutnya yaitu periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih condong ke arah bidang politik dengan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Organisasi pertama yaitu Indische Partij. Indische Partij didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Siapakah 3 serangkai tersebut? Mereka adalah Douwes Dekker atau Setiabudi Danudirjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Indische Partij merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyampaikan tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut untuk kemerdekaan Indonesia. Adapun program kerja Indische Partij yaitu menanamkan cita-cita nasional Hindia atau Indonesia dan juga memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Organisasi kedua yaitu Gerakan Pemuda. Organisasi pemuda menyelenggarakan kongres bersama untuk menunjukkan rasa nasionalisme mereka terhadap bangsa Indonesia. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada 30 April 2 Mei 1926 di Batavia yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres ini membicarakan upaya fusi untuk memperkuat cita-cita Indonesia bersatu. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada Kongres Pemuda II, organisasi menunjukkan persatuan dan tekad yang sama melalui Sumpah Pemuda. Organisasi ketiga yaitu Gerakan Wanita. Gerakan Wanita terinspirasi sejak masa Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Melalui surat-suratnya kepada sahabatnya, Raden Ajeng Kartini mencurahkan keinginannya agar kaum wanita pun dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Selain Kartini, banyak tokoh perempuan yang berjuang untuk meningkatkan pengetahuan kaum perempuan. Salah satunya adalah Dewi Sartika yang telah mendirikan Sekolah Keutamaan Istri. Periode selanjutnya yaitu periode radikal. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya periode radikal yaitu adanya pengaruh revolusi Rusia pada tahun 1917. Yang kedua, munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang 14 pasal penyelesaian Perang Dunia I. Yang ketiga yaitu tidak terwujudnya janji November atau November Belofte yang pernah diucapkan Gubernur Jenderal Johann Paul van Limburg-Stirum pada tahun 1916 sampai dengan 1921. Yang keempat yaitu adanya perubahan dalam peraturan Regering Reglement pasal 11 pada 1 September 1919. Yang kelima adanya penggunaan kata Indonesia yang menjadi identitas kebangsaan. Periode ini ketika organisasi pergerakan nasional semakin berani menunjukkan tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia disebut periode radikal. Organisasi pergerakan juga menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi pertama yaitu Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya,
Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging yang didirikan di negeri Belanda pada 1908. Perhimpunan Indonesia bertujuan memperjuangkan kepentingan orang-orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Pada 1913, Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo bergabung dalam Indische Vereniging, yang menyebabkan perubahan besar dalam organisasi tersebut. Organisasi ini mulai terlibat dalam kegiatan. Bahkan, pada tahun 1922, organisasi ini menggunakan nama Indonesische Vereniging untuk memperkuat kebangsaannya dan terjun ke dalam bidang politik. Pada 1925, Indonesische Vereniging mengganti lagi namanya menjadi Perhimpunan Indonesia, dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketuanya. Kegiatan Perhimpunan Indonesia diisi dengan upaya propaganda melalui majalah Hindia Putra. Partai kedua yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia pada awalnya bernama Perserikatan Nasional Indonesia yang didirikan pada 1927 oleh I.R. Soekarno. PNI atau Partai Nasional Indonesia memiliki asas-asas. Yang pertama, asas self-help, asas non-kooperatif, dan asas Manhaneisme. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia yaitu menyelenggarakan kursus, pendidikan, dan sekolah-sekolah. Menerbitkan surat kabar yaitu Persatuan Indonesia di Batavia dan Benteng Priangan di Bandung. Kemudian PNI juga mengadakan rapat-rapat umum. Pada 1929, pemerintah kolonial Belanda yang semakin khawatir dengan perkembangan PNI menangkap para pemimpinnya. Pada saat diadili, Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang sangat terkenal berjudul Indonesia Menggugat. Partai yang ketiga yaitu Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia didirikan pada 23 Mei 1923. Awalnya, partai ini bernama Indische Sozial-Demokratische Vereniging yang didirikan tahun 1914. Pada 1920, berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan akhirnya sekarang dia berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Tokoh-tokoh PKI yang terkenal adalah Alimin dan Musso. PKI termasuk organisasi politik yang radikal. Gerakan radikalnya ditunjukkan dengan melakukan banyak aksi. Aksi pemogokan kaum buruh, aksi pemberontakan di Pulau Jawa pada tahun 1926, dan aksi pemberontakan di Pulau Sumatera pada 1927. Oleh karena aksinya tersebut, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Periode terakhir, yaitu periode bertahan. Periode ini berisi perjuangan dalam Volkskraat. Yang pertama yaitu Fraksi Nasional. Fraksi yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tahun 1894 sampai dengan 1941 pada 27 Januari tahun 1930 untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya. Kemudian yang kedua yaitu Petisi Sutarjo yang dicetuskan oleh Sutarjo Kartohadikusumo pada tahun 1892 sampai dengan 1976 dengan tujuan menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Kemudian yang ketiga yaitu Mosi Tamrin dikeluarkan oleh MH Tamrin agar pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu.
Kemudian organisasi-organisasi yang ada pada pergerakan pada periode bertahan ada 3. Yang pertama yaitu Taman Siswa, yang kedua Partai Indonesia Raya atau yang dikenal sebagai Parindra, yang ketiga yaitu Partai Gabungan Politik atau Partai Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Dan mungkin ya, dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilai sejarah saya bisa naik